Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 210101026. Baik, melalui video ini saya akan membahas tentang proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu latar belakang. Belajar merupakan tahapan yang ditempuh seseorang untuk memperoleh keahlian melalui usaha, studi, atau interaksi dengan lingkungannya. Proses pembelajaran mencakup 5 faktor, yaitu komunikasi dengan guru, bertindak sebagai komunikator, bahan yang digunakan saat belajar, instrumen pembelajaran, anak didik, dan sasaran pembelajaran. Tujuan dari dilakukannya pembelajaran adalah untuk mendidik, melatih, atau mengembangkan individu dengan memanfaatkan 5 komponen yang ada sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Hasil belajar siswa diartikan sebagai perolehan kinerja murid, jalur akademis yang berasal dari ulangan, asesmen, dan antusiasme terlibat pada proses pembelajaran dalam kelas sebagai kontribusi pencapaian prestasi belajar. Hasil belajar siswa dimaknai sebagai rasio perolehan nilai berupa huruf, simbol, serta angka. Hasil belajar bermanfaat sebagai tolak pengukuran pada pengetahuan yang diperoleh siswa dan juga kemahiran dan pengetahuan yang didapatkan setelah dilaksanakannya pembelajaran. Kemudian, pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang ada di tingkat sekolah. Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil dan dapat terlaksana dengan baik apabila guru dalam penyampaian materi pembelajaran dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Salah satu metode yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara atau teknik mengajar yang pelaksanaannya dengan cara mempraktikkan atau memperagakan atau memperlihatkan dengan menggunakan alat peraga yang sebelumnya diberi penjelasan terkait bagaimana menggunakan alat tersebut. Metode demonstrasi efektif digunakan pada saat pembelajaran untuk memberi gambaran secara nyata kepada peserta didik, sehingga mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan mudah. Dengan metode tersebut, peserta didik memiliki gambaran yang nyata sehingga terhindar dari terjadinya miskonsepsi terhadap pemahaman yang diperolehnya. Kemudian, dalam hal ini metode demonstrasi dimaksudkan untuk memperjelas suatu proses berjalannya bagaimana pembentukan pemahaman pada siswa. Sebab dalam pelaksanaannya, metode demonstrasi dapat memperjelas konsep dan tindakan yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Dalam pembelajaran PAI, metode demonstrasi akan efektif dilaksanakan pada pembelajaran berbasis praktik, seperti elemen materi fikih karena bahan pembelajarannya merupakan suatu gerakan dan bersifat rutin. Dalam hal ini, materi yang akan dibahas dalam metode demonstrasi merupakan bab salat, karena materi tersebut merupakan elemen yang termasuk dalam kategori landasan fikih. Ada beberapa mata pelajaran yang di dalamnya belajarkan keterampilan kepada siswa, salah satunya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama materi tentang praktik salat. Praktik salat merupakan bagian yang sangat penting dipelajari terutama oleh anak didik. Pembelajaran seperti praktik salat akan mereka gunakan seumur hidup mereka, karena hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban dalam agama Islam. Untuk itu sangat penting mempelajari praktik salat ini secara baik dan benar. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas diperlukan sebuah metode mengajar yang tepat, karena metode mengajar berfungsi sebagai alat untuk membangkitkan belajar siswa. Berdasarkan observasi awal, pada saat melakukan program magang, peneliti menemukan bahwa ketika materi tentang salat dijelaskan oleh guru dengan cara metode ceramah dan tanya jawab, disertai dengan memperlihatkan beberapa gambar tata cara salat peserta didik. Setelah itu dijelaskan dengan metode tersebut, siswa disuruh untuk mempraktikkan sendiri tata cara salat dengan benar. Namun, masih banyak siswa yang belum terampil dalam mempraktikkan gerakan salat dengan benar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketepatan menggunakan metode. Oleh karena itu, metode yang tepat untuk materi tentang praktik salat ini adalah metode demonstrasi. Karena ketika salat menggunakan beberapa gerakan-gerakan yang dipraktikkan, metode demonstrasi pada dasarnya suatu metode yang menggunakan seseorang
untuk mempertontonkan gerakan atau suatu proses tertentu dengan prosedur yang benar. Melalui metode demonstrasi, peserta didik akan melihat pemecahan suatu masalah melalui peragaan-peragaan tertentu, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman tentang suatu konsep, khususnya mata pelajaran PAI. Metode demonstrasi ini dipilih karena dianggap praktis dan menyenangkan dalam pembelajaran materi salat yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Salat di UPTD SMP Negeri 35 Sinjai. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada materi salat dengan menggunakan metode demonstrasi ini diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian itu yaitu berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa mengenai materi salat? Bila dapat, seefektif apa solusi tersebut? Adapun tujuan penelitiannya, karena tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode demonstrasi dalam dapat meningkatkan hasil belajar siswa mengenai materi salat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti bagi pengembangan pendidikan khususnya pada materi PAI. Yang kedua, mengetahui secara nyata tentang efektivitas penggunaan metode belajar demonstrasi terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya pada materi salat. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru bidang studi, penelitian diharapkan memberikan masukan bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bagian B, peserta didik mendorong agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian bagi sekolah agar mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Poin selanjutnya itu kajian teori dan penelitian yang relevan. Yang pertama, kajian teori. Teori yang dimasukkan yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi meliputi pengertian dari metode demonstrasi. Kemudian poin kedua yaitu kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi. Selanjutnya yaitu konsep belajar. Yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Kemudian yang ketiga, pemahaman materi salat yang meliputi definisi dan pengertian salat fardu atau wajib 5 waktu, hukum, tujuan dan syarat salat wajib fardu ain. Yang ketiga, syarat sah pelaksanaan salat. Yang keempat, rukun salat. Dan yang kelima, yang membatalkan aktivitas salat kita. Adapun penelitian relevan yaitu yang pertama, Hanafi dalam skripsinya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar kelas 7 MTS Jauhar Pelita Jatisela Gunung Sari tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatma dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Ibadah Salat di kelas 7A MT 1 Lampung Timur. Yang ketiga, Amelia Septiadini dalam skripsinya yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Salat pada mata pelajaran PAI melalui metode demonstrasi siswa kelas 7 SMP 15 Rejang Labong. Poin selanjutnya yaitu rasional atau kerangka berpikir. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dalam pengajaran dengan menggunakan metode demonstrasi untuk dapat mengetahui berhasil tidaknya peserta didik pada pelajaran yang berlangsung dalam kelas yang diteliti dengan menggunakan pengamatan langsung sebagai alat ukur tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajarannya. Penyampaian materi oleh guru supaya berhasil mencapai tujuannya perlu memperhatikan masalah yang paling penting di samping materi pelajaran, yaitu penggunaan metode pengajaran dan salah satu metodenya yaitu demonstrasi. Hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik sangat erat kaitannya dengan rumusan instruksional yang telah direncanakan guru.
Tujuan interaksional pada umumnya dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan itu bukan hanya dilakukan dengan cara belajar dengan menggunakan metode ceramah semata, tetapi hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga materi tersebut dapat memotivasi siswa untuk belajar, dan metode yang dimaksudkan adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kecakapan akademik dan keterampilan berpikir pada siswa dengan cara mempraktikkan langsung materi yang telah dipelajari sehingga siswa dapat termotivasi dalam mempelajari pendidikan agama Islam, khususnya materi salat. Mengingat pentingnya metode demonstrasi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan metode demonstrasi pada materi salat. Kemudian hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir yang dikemukakan di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika diterapkan metode demonstrasi, maka hasil belajar siswa pada materi salat dapat meningkat. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada kelas 7 semester ganjil tahun 2024-2025 di UPTD SMP Negeri 35 Sinjai yang beralamat di Jalan Peta Ponggawai nomor 54 Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya subjek penelitian. Penelitian ini subjeknya adalah siswa-siswi kelas 72 di SMP Negeri 35 Sinjai tahun pelajaran 2024-2025 yang berjumlah 20 orang. Adapun metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru yang berangkat dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan tahapan-tahapan tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajaran di dalam kelasnya sendiri. Peneliti menggunakan PTK karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, PTK digunakan dalam materi salat untuk memperbaiki pola mengajar guru sehingga peserta didik akan paham mengenai materi yang diajarkan, yaitu tata cara salat dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan PTK, guru dapat mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki masalah siswa dan meningkatkan efektivitas pola mengajar mereka. Ketiga, dengan menggunakan PTK, guru akan mengetahui apakah solusi yang ditawarkan berhasil terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dibagi ke dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama berlangsung selama 2 kali pertemuan sesuai dengan tahapan dalam satu siklus. Yang pertama, tahap perencanaan. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan, dan yang ketiga, tahap observasi dan evaluasi. Dan yang terakhir, tahap refleksi. Kemudian siklus kedua yaitu siklus kedua berlangsung selama 2 kali pertemuan. Kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua adalah mengulang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada siklus pertama. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua, wawancara tidak berencana. Kemudian, teknik analisis data. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama, memilih data atau reduksi data. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan data hasil temuan atau memaparkan data. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan hasil deskripsi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.